Jadi untuk pemberian konsentrat sebelumnya kita harus mengangkat pakan hijauan yang tadi pagi diberikan gitu. Kenapa tidak kami campurkan? Karena memang kalau misalnya untuk yang kandang C biasanya itu domba-domba kontes makanya pilih-pilih sehingga pakannya itu masih bagus. Biasanya masih banyak konsentratnya, masih ada ampas tahunya. Biasanya kita berikan kembali nih kepada yang... Nah, kalau misalnya sudah semua disiapkan, jangan lupa untuk menutup kembali silonya. Karena silo ini ketika dibuka dikhawatirkan kering atau membusuk. Maka dari itu kerapatan silo juga harus diperhatikan. Setelah dibuka, ditutup kembali. Kita sudah selesai mengecek kondisi masing-masing domba dan juga kondisi kandang nih sob. Hari ini aman, nggak ada masalah, nggak ada yang sakit, dan juga kandang aman nih kondisinya. Sekarang nggak kerasa ternyata udah 3:30, waktunya kita ngasih Sobat Kandang, balik lagi bersama saya, Babang Tuil. Nah, hari ini ada yang beda nih, karena biasanya Babang Tuil ngasih edukasi nih buat Sobat Kandang sekalian. Tapi hari ini Babang Tuil mau ngajak Sobat Kandang buat ngelihat aktivitas di kandang selama sehari ngapain aja ya. Jadi nanti Babang Tuil bakal ngajak Sobat Kandang nih dari pagi sampai nanti sore kegiatan yang ada di kandang Young Farmer Farm. Nah, pastinya udah penasaran bukan? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta share konten-konten yang ada di Young Farmer Farm ke Sobat Kandang lainnya. Biar nggak berlama-lama lagi, langsung aja ikutin Babang Tuil. Let's go! Oke Sobat Kandang, sekarang jam 6.30. Pertama, kegiatan kita adalah ngebersihin bak pakan. Karena memang pakan ini sisa yang kemarin harus dibersihkan. Kenapa harus dibersihkan? Karena harus diganti dengan yang baru atau yang fresh. Kalau misalnya pakan sisanya masih tetap ada di bak pakan, itu nggak akan dimakan. Karena domba itu nggak suka makanan sisa atau makanan yang sudah lama, sudah layu gitu. Maka dari itu kita harus bersihkan dulu sebelum mengganti dengan pakan yang baru. Langsung aja ikutin Babang Tuil ke dalam kandang. Oke, alat yang kita perlukan simple, cuma ember dan juga serokan. Nah, ini biasanya kita menyediakan beberapa ember kosong dan juga serokan. Serokan ini kita buat manual. Ini bisa dibuat bebas ya, tergantung Sobat Kandang gitu. Kalau kita pakai bekas ember cat. Nah, langsung aja kita mulai bersihin pakan. Biasanya Babang Tuil memulai membersihkan pakan dari kandang koloni dulu karena lebih mudah, kita tinggal ngegeser pakannya aja. Ayo langsung aja ikutin Babang Tuil. Oke, kita serok-serok sampai semuanya habis ya, keangkut. Nah, ini kita pertama ngebersihin kandang koloni yang pen 1, 2, 3 dulu. Kita masukin pakannya ke dalam ember kosong tadi. Nah, setelah diangkut yang koloni, semua udah beres nih. Misalnya yang koloni, kita langsung angkut yang individu. Kalau yang individu, kita harus satu-satu nih sob. Biasanya untuk yang individu, Babang Tuil lebih prefer pakai tangan. Tapi bisa juga pakai sapu kecil atau pakai serokan juga boleh gitu. Tergantung Sobat Kandang enaknya gimana. Kalau Babang Tuil biasanya langsung pakai tangan. Jadi kita harus buka dulu penghalangnya, baru kita bersihkan gitu, dimasukkan ke dalam ember kosong yang tadi.
Nah, untuk yang individu gitu terus satu-satu sampai semua selesai. Biasanya kita mulai dari kandang B, kandang D, kandang A, kandang C, dan seterusnya. Untuk pembersihan pakan ini memakan waktu setengah jam kalau untuk seorang nih, untuk kapasitas 200 ekor dan 5 kandang gitu, 5 area kandang. Nah, sisa pakan ini kalau misalnya yang udah nggak layak, kita buang. Karena memang domba ketika dikasih sisa pakan juga nggak akan dimakan. Nah, kita karungin, itu biasanya kita suplai ke perkebunan gitu ya, atau kita kasihin untuk pupuk-pupuk. Karena memang ini sebagai bahan pupuk organik gitu, dari sisa hijauan-hijauan. Nah, kalau misalnya untuk yang kandang C, biasanya itu domba-domba kontes makannya pilih-pilih sehingga pakannya itu masih bagus. Biasanya masih banyak konsentratnya, masih ada ampas tahunya. Biasanya kita berikan kembali nih kepada yang betina-betina gitu, karena domba-domba betina, domba-domba indukan itu biasanya suka banget sisa-sisa konsentrat dan juga ampas. Maka dari itu, daripada terbuang sia-sia, kita berikan ulang ketika nanti siang. Nah, selain untuk tadi pupuk, terus juga bisa diberikan ulang, sisa pakan ini bisa dibuat rarapen atau alas kandang. Karena kita punya kandang D, yaitu kandang lemprak, yang mana di situ ada domba-domba pembibitan untuk melahirkan, menyusui. Kita biasanya menggunakan alas dari sisa-sisa pakan karena memang bisa menghangatkan dan bisa menyerap urin serta kotoran. Oke, setelah semuanya selesai dan juga bersih nih setiap kandang, kita lanjut melakukan penimbangan. Yang pertama, kita melakukan penimbangan untuk hijauan, yaitu silase tebun jagung. Nah, biasanya kita memulai penimbangan itu di jam 7. Setelah penimbangan, kita langsung berikan. Langsung aja kita lihat prosesnya, let's go. Oke sob, sekarang kita udah ada di gudang pakan yang Farmer Farm. Nah, sekarang jam 7, kita mulai persiapan untuk penimbangan pakan. Alat dan bahan yang dibutuhkan tentunya ada timbangan dan juga tihang ya, karena nanti ember-ember akan digantungkan di timbangan ini dan juga di tiang ini. Nah, kita juga perlu beberapa ember kosong untuk menyimpan si hijauannya itu. Di belakang juga ada bor hitungan pakan, yang mana di sini adalah kebutuhan pakan per pen atau per kotak selama pagi dan juga sore hari gitu, selama sehari. Nah, ini juga ada silo berisikan tebun jagung yang sudah difermentasi atau disilase gitu. Nah, ini silo yang sudah dibuka. Kita langsung aja mulai dengan memasukkan tebun jagung ke ember yang kosong. Nah, kita buka dulu silonya. Oke, ada baiknya ketika dibuka kita angin-anginkan terlebih dahulu karena memang si silo ini keadaannya asam gitu, yang mana dikhawatirkan juga kalau terlalu asam ke dombanya kenapa-napa gitu. Makanya kita angin-anginkan dulu biar asamnya nggak terlalu pekat. Setelah diangin-anginkan sebentar, bisa diangin-anginkan ketika pas dibuka gini atau ketika sudah dimasukkan ke dalam ember. Nah, kita langsung mengeruk saja gitu ya si jagungnya, silase jagungnya. Ini kita kira-kira terlebih dahulu, sesuaikan sama timbangannya gitu ya. Biasanya kalau Bang Tuyul suka isi penuh dulu, nanti baru dibagi-bagi ketika di bawah. Oke sob, kita coba timbang ya. Kita nyalakan dulu timbangannya. Nah, ini kita mau coba ngasih yang pen 1 dulu ya, 767. Ini masih 620. Kalau kurang kayak gini, biasanya kita padatkan terlebih dahulu, bisa diinjak atau bisa ditekan. Baru ditambahkan lagi sama jagungnya sampai sesuai dengan kebutuhan pakan yang ada di bor.
Oke, kita coba timbang lagi. Nah, sekarang udah 8 kilo, terlalu berlebih, kita kurangin. Ya, 70 atau 765, dekat-dekat gitu. Nah, udah gini, kita siap untuk dikasihkan. Jadi, semua ditimbang terlebih dahulu di ember-ember yang kosong sampai terisi, baru kita kasihkan ke pen masing-masing. Nah, kalau misalnya sudah semua disiapkan, jangan lupa untuk menutup kembali silonya, karena silo ini ketika dibuka dikhawatirkan kering atau membusuk. Maka dari itu kerapatan silo juga harus diperhatikan. Setelah dibuka, ditutup kembali. Nanti dibuka kembali ketika ngasih pakan sore. Nah, ini kita langsung aja kasihkan ke kandang yang sudah dibersihkan tadi. Let's go. Oke sob, untuk satu ember ini hanya dikasihkan untuk satu kotak atau satu pen. Ini timbangan yang pen 1, kita langsung kasihkan saja ya. Nah, jangan lupa untuk diratakan karena takutnya menumpuk di satu sisi. Nah, pastikan semua domba kebagian spot makanannya, tidak terlalu sempit atau tidak terlalu lebar. Nah, bisa kita lihat ya, semua kebagian spot makanannya. Terus juga dombanya semuanya makan, tidak ada yang berbaring, tidak ada yang terlihat sakit. Nah, itu baru kita bisa melanjutkan aktivitas gitu. Karena kalau misalnya terlihat ada domba yang tidak kebagian makan atau terlihat sakit, kita harus langsung ke penanganan penyakit atau melihat kenapa penyebabnya gitu. Oke, bisa terdengar juga ya bahwa domba-dombanya sudah mulai berisik karena memang domba itu sudah adaptasi dan juga sudah tahu nih jam-jam ketika dia harus diberi pakan. Sekarang sudah jamnya dikasih pakan, makanya banyak yang berisik gitu. Karena nanti kalau misalnya kita udah kasih pakan, pasti dombanya bakal berhenti gitu, nggak akan bersuara lagi. Nanti bakal berisik lagi ketika ngasih pakan sore gitu sob. Oke, nah ketika sudah semuanya selesai untuk ngasih pakan nih ke semua kandang, selanjutnya kita nunggu jam 8.30 untuk ngasih konsentrat. Nah, sambil nunggu ada kegiatan nih seperti mengganti air. Jadi air ini harus selalu tersedia secara ad libitum atau terus tersedia, nggak boleh habis, nggak boleh kotor juga. Makanya kita ganti gitu, karena ketika air kotor nanti di sana bisa jadi sarang penyakit, bisa juga jadi sarang nyamuk atau lalat gitu. Terus juga bahaya ke dombanya, bisa juga jadi sarang cacing gitu. Maka dari itu air harus diganti. Kalau di Young Farmer Farm SOP-nya sehari itu 2 kali, pas pagi dan juga sore hari. Dan ketika siang, ketika habis kita tambahkan. Oke, langsung aja ikutin Babang Tuil gimana sih cara ngeganti air di Young Farmer Farm. Lanjut, let's go. Oke, sekarang kita ganti air yang koloni terlebih dahulu. Jadi memang untuk di Young Farmer Farm, setiap kandang sudah ada air otomatisnya. Jadi ketika nggak bersihkan, kita tinggal membuka pembuangannya di sebelah sini. Nah, nanti air akan surut. Bisa dilihat ya, airnya sudah mulai kotor karena memang belum diganti nih. Sekarang kita waktunya untuk mengganti air. Tunggu sampai airnya surut sambil kita lap gitu. Kita juga harus menyiapkan lap untuk membersihkan airnya. Nah, biasanya biar airnya bersih juga, kita sambil alirkan air yang baru. Tapi yang sana jangan ditutup dulu, biar bersih. Dilap aja, bisa pakai kanebo atau lap kain, bebas. Nah, setelah dilap bersih, kita tutup nih kerannya, biar kita tunggu sampai full. Nah, itu tadi yang koloni. Sekarang yang individu kayak gimana?
Langsung aja ikutin Babang Tuil. Oke, sekarang kita bakal mengisi air yang individu. Jadi setiap kandang individu kita ini menggunakan nipple. Nah, yang mana kita menggunakan toren untuk penampungan airnya, sehingga dari toren ini nanti akan turun ke masing-masing kandang melalui nipple. Biasanya kita kuras dulu gitu ya. Untuk selang kurasnya ada di sini. Nah, ini kita tunggu sampai habis gitu ya. Nah, ketika sudah habis, nanti kita tinggal isi airnya di sini. Jadi nanti air akan mengisi tong dan tong akan mengisi masing-masing kandang melalui nipple. Ayo, langsung kita lihat. Nah, ini tadi nipelnya ya. Jarak kerjanya nanti bakal digigit oleh domba dan airnya akan keluar seperti ini. Nah, untuk mengecek kondisi air masih ada atau kosong juga kita bisa memencetnya gitu ya. Ketika airnya masih keluar berarti air di dalam tong masih ada. Sementara kalau nggak keluar berarti kita harus isi gitu. Jadi setelah semua air terisi dan terkuras dan juga diisi yang baru, kita mempersiapkan untuk pemberian pakan selanjutnya, yaitu pakan konsentrat yang akan diberikan jam 8.30 nih. Pertama, kita harus menyediakan dulu konsentratnya. Kita konsentratnya dimasukkan ke dalam tong agar tidak lembab dan juga tidak berjamur. Nah, ini konsentratnya di dalam tong. Kita sediakan juga gayung atau serokan. Ada juga ember kosong. Oke. Nah, ember kosong untuk menampung konsentrat yang akan diberikan. Biasanya kita langsung timbang juga nih masing-masing. Jangan lupa untuk nyalakan timbangannya. Dan kita harus lihat kebutuhan pakan dari masing-masing kandang gitu ya. Kita contoh yang pen 2 ya. Guys. Oke sob, udah sesuai nih sama bor pakan. Langsung aja kita kasihkan karena sudah waktunya memberikan konsentrat jam 8.30. Nah, oke sob. Jadi untuk pemberian konsentrat sebelumnya kita harus mengangkat pakan hijauan yang tadi pagi diberikan gitu. Kenapa tidak kami campurkan? Karena memang ketika dicampurkan itu sisanya bakal lebih banyak karena konsentratnya bercampur sama silase dan si domba-domba ini jadinya bingung gitu. Makanya dua-duanya, makanya kita pisahkan. Kita angkut terlebih dahulu, kita bersihkan ke dalam ember, tapi jangan dibuang karena nanti kita akan berikan kembali ketika siang hari. Nah, ini konsentratnya sekarang kita berikan ke pen 2. Nah, gitu sob. Jadi konsentrat sudah diberikan. Sekarang waktunya kita nunggu dulu sampai konsentratnya habis, baru silase yang sudah kita angkat ke dalam ember kita berikan lagi, biasanya di jam 10 gitu. Nah, sambil menunggu sampai nanti ngasih pakan sore, biasanya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di kandang seperti mengecek kondisi kesehatan, mengobati kalau misalnya ada yang terkena penyakit, memandikan, mencukur, memotong kuku, membersihkan areal kandang, mengangkut feses dan lain-lain. Nah, sekarang kita lagi memandikan dan juga ngebutik domba. Langsung aja kita lihat ya sob. Setiap harinya selain ngasih pakan aja nih, kita juga melakukan kegiatan pemeliharaan. Seperti domba ini, Diksau yang kemarin juara Raja Pedaging nih, kita habis mandikan, kita cukur, gunting kuku dan juga dibutik. Tentunya hal ini harus kita lakukan karena kita harus memandikan nih agar dia tidak kotor dan juga bersih serta terhindar dari penyakit kulit dan juga bulu dan tetap segar serta sehat. Kita juga harus gunting kukunya karena kalau misalnya kukunya dibiarkan panjang bisa jadi nanti akan membuat kakinya berbentuk X atau O. Itu jadi bahaya dan juga
kurang gitu ya ke si dombanya. Terus juga kita harus exercise karena ini domba tipe pedaging, jadi si tulang-tulangnya juga harus kuat. Kita harus jemur juga agar kena matahari, agar dia bisa menopang bobot tubuhnya yang besar ini. Nah, kita juga butik nih biar pertumbuhan tanduknya bagus gitu ya, pesat, dan juga selain dia jadi raja pedaging, ganteng juga gitu dari tanduknya gitu sob. Nah, itu tadi kegiatan pemeliharaan harian. Selain itu tadi kita melakukan kegiatan kesehatan, kebersihan, dan lain-lain yang diperlukan di kandang setiap harinya, sambil menunggu nanti ngasih pakan sore. Oke, wah kita udah melakukan aktivitas pagi hari yang lumayan padat juga nih. Sekarang nggak kerasa udah jam 11.30, waktunya isoma, kita istirahat, kita makan dulu sampai bertemu nanti di jam 1 untuk aktivitas selanjutnya. Let's go. Oke, sekarang udah jam 1 nih. Sekarang kita lanjut aktivitas di kandang. Sekarang Babang Tuil mau ngajak sobat kandang buat ngecek kondisi domba dan juga kondisi kandang. Jadi nanti kalau ada domba yang sakit, kita langsung obatin, dan kalau misalnya ada kandang yang rusak, kita langsung benerin. Oke, langsung aja kita cek mulai dari kandang yang sana dulu ya sob. Yang umum kita lakukan adalah ngecek mata nih, karena ngecek mata biasanya sering ada, yaitu penyakit pink eye atau belekan. Ciri-cirinya kalau misalnya matanya merah, atau ada beleknya, atau dia rapet, atau bahkan yang parah itu ketika warnanya sudah abu seperti katarak. Nah, kita harus langsung obatin dengan super tetra. Terus juga kita mengecek mulut. Nah, biasanya penyakit-penyakit yang ada di mulut itu ORF, seperti ada bopeng-bopeng di area mulut. Nah, itu semacam sariawannya domba itu. Cara penanganannya kita dipotek saja gitu ya, bisa menggunakan tangan atau bisa digosok saja. Setelah itu kita kasih limoksin atau antibiotiknya. Terus juga kita lihat kondisi kaki, yang mana kalau misalnya kakinya kukunya panjang, kita langsung potong kukunya agar tidak terjadi penyakit X dan O. Nah, kita juga lihat kondisi dia apakah murung atau tidak. Kalau misalnya masih aktif kayak gini, berarti sehat nih. Kita semua harus ngecek masing-masing gitu ya, setiap kandang individu dan juga kandang koloni. Kalau ada kenapa-napa gitu ya, bisa kita pisahkan ke kandang karantina atau bisa kita langsung obatin di tempat. Terus juga kita ngecek kondisi kandang. Yang paling sering rusak itu adalah selasar atau alas kandang yang dari bambu ini, karena memang dia kan sering kena air, urin gitu ya, terus juga lapuk. Nah, biasanya kalau misalnya selasarnya rusak, potong, kita harus benarkan karena dikhawatirkan domba itu terperosok gitu ya, masuk ke dalam selasar dan juga terluka, bisa patah kaki atau semacamnya. Kita harus siap alat-alat perkakas untuk membenarkan alas kandang gitu sob. Nah, kegiatan ini karena kita ada 200 ekor domba, tentunya memakan waktu. Makanya dari jam 1 sampai jam 3 itu biasanya full nih, kita ngecek keadaan kandang sambil ngecek kebersihan. Kalau misalnya dirasa feses juga atau alas kandang seperti kandang lemprak ini udah terlalu tebal atau udah terlalu becek, kita juga langsung ganti sob gitu. Terus juga kita ngecek kondisi anak-anakan, apakah ada yang baru lahir atau misalnya ada anaknya yang lemas, kita harus langsung tanganin gitu. Nah, karena kegiatan ini panjang, biasanya kita baru selesai jam 3. Nah, ketika jam 3 kita istirahat sholat dulu untuk break asar, terus kita lanjut lagi setelah sholat asar biasanya di 15.30 untuk persiapan pembersihan pakan, terus juga memberikan pakan hijauan, dan nanti memberikan pakan konsentrat yang dicampur dengan ampas tahu. Kita sudah selesai mengecek kondisi masing-masing domba dan juga kondisi kandang nih sob. Hari ini aman, nggak ada masalah, nggak ada yang sakit, dan juga kandang aman nih kondisinya. Sekarang nggak kerasa ternyata udah 3:30, waktunya kita ngasih pakan sore. Yang pertama kita ngasih pakan, membersihkan pakan terlebih dahulu sama seperti yang pagi. Setelah itu nanti jam 4 kita timbang dan langsung kasihkan silase yang baru. Nah, nanti selang ketika jam 5 gitu ya, kita kasih konsentrat dan juga ampas tahu di beberapa ekor domba. Biasanya domba kontes aja kita kasih ampas tahu. Sementara kalau yang lain sisanya masih sama, dikasih konsentrat seperti pagi hari. Tapi
kalau misalnya sore hari biasanya kita kasih lebih gitu ya, sesuai dengan perhitungan, karena ketika pagi itu kan waktunya lebih pendek daripada sore sampai ke pagi kembali. Jadi makanya kalau yang sore kita kasihnya lebih banyak daripada yang pagi. Bedanya itu aja sob. Sisanya cara dan tekniknya sama seperti ngasih pakan pagi. Oke Sobat Kandang, terima kasih banyak nih Sobat Kandang sudah nemenin aktivitas Babang Tuil di kandang dari pagi sampai sore hari nih. Nah, buat Sobat Kandang yang sudah punya peternakan atau yang baru ingin membuat peternakan, bisa mencontoh SOP dan juga jam-jam pemberian pakan dan aktivitas lainnya sesuai yang ada di Young Farmer Farm, atau bisa Sobat Kandang buat sendiri disesuaikan dengan SOP Sobat Kandang nih. Nah, itu tadi a day in my life Babang Tuil di kandang gitu ya, dari pagi sampai sore. Aktivitasnya ya seperti itu gitu. Di kandang itu seru pastinya, karena memang dinamikanya dan juga kegiatannya pasti kita harus explore terus gitu sob. Nah, buat Sobat Kandang, selanjutnya kita mau bahas apa nih? Jangan lupa untuk komen ya, karena nanti kita akan kembali bertemu di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, serta share konten-konten yang ada di Young Farmer Farm. Share konten-konten yang ada di Young Farmer Farm ke Sobat Kandang lainnya. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih banyak. Maju terus peternak Indonesia, bangga menjadi peternak Indonesia. Bye-bye.